Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim, bermuajahah dalam kajian rebuan di SWAP BSMI yang pada malam hari ini kembali menghadirkan narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni ya, yang mungkin sudah beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali mungkin ya, beliau sudah mengisi kajian rebuan kita. Semoga Allah memberkahi kajian malam hari ini. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Basuki, kemudian juga seluruh Dr. Prita di sini juga sudah ada, dan seluruh lawan BSMI di se-Indonesia ya, di berbagai kota, dan terutama tentu saja narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Namun sebelumnya karena saya lihat ada beberapa peserta yang baru pertama kali bergabung di kajian dengan Ustadz Happy Andi Bastoni, sehingga izinkan saya memperkenalkan, membacakan CV beliau. Bagi saya sendiri suatu kebahagiaan ya Ustadz ya, karena bisa menjadi moderator acara beliau ya, karena saya termasuk salah satu penggemar tulisan beliau sejak masih mahasiswa ya, dengan Sabili zaman dahulu. Ada beberapa bukunya, dan yang paling saya sering baca itu 365 soal jawab Nabawiyah Ustaz. Karena itu sangat simpel kalau mau isi pengajian. Jadi senang sekali bisa menjadi moderator acara ini. Saya bacakan saja biodatanya. Nama beliau adalah Ustadz Happy Andi Bastoni, kelahiran tahun 75, jadi masih sangat muda. Terlebih sama saya lebih tua daripada beliau, tetapi pengalamannya dan pendidikannya sangat luar biasa ya. Beliau sarjananya dari Livia, Jakarta, kemudian S2 dari ada 2 nih S2-nya dari Ibnu Khaldun Bogor ya. Itu untuk S2 pendidikan, bagian pendidikan, kemudian juga S2 dari pemikiran politik Islam di Al-Aqidah Jakarta ya. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan pendidikan doktorannya di Ibnu Khaldun Bogor juga ya, di bidang manajemen pendidikan Islam. Dan beliau adalah seorang Muslim dengan profesi yang luhur semuanya, mengajar, menulis, dan berbisnis. 3 profesi utama bagi seorang Muslim, yang mudah-mudahan kita bisa berkecimpung juga di bidang-bidang itu semua. Dan aktivitas dakwahnya juga banyak sekali, memimpin beberapa yayasan, kemudian dakwah di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga memimpin beberapa pendidikan ya, pusat pendidikan keislaman dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan kepakaran beliau sudah jelas sekali di bidang Sirah Nabawiyah. Ya, banyak bukunya, juga banyak ceramah-ceramahnya, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan salah satu sesi yang kedua dari Sirah Nabawiyah, karena beliau akan membawakan bukan tematik tapi kronologis katanya. Ya, dan pembukaannya sudah pada pertemuan pekan lalu, dan sekarang kita akan membahas mengenai masa kecil ya, masa kecil dan kelahiran Rasulullah. Kelahiran dan masa kecil Rasulullah. Suatu, kalau saya baca secara ringkas, paling nggak ada 2 hal pada tema ini yang menjadikan Rasulullah luar biasa. Yang pertama adalah ujian-ujian yang beliau hadapi, sehingga beliau ditempa dan menjadi seorang pemimpin dengan kompetensi yang luar biasa. Dan yang kedua adalah bagaimana penjagaan Allah SWT kepada beliau, sehingga semua ucapan, perilaku, pemikiran beliau itu terjaga dan menjadi orang yang dipercaya. 2 bekal inilah yang akan menjadikan beliau seorang pemimpin yang luar biasa pada masa yang akan datang. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan Ustadz Happy Andi Bastoni menyampaikan kajian mengenai kelahiran dan masa kecil Rasulullah. Kita sampai jam 9 kurang 10 Ustadz, kemudian nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tafadhol Ustadz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian, host kita Dr. Wizar, Dr. Basuki, dan teman-teman sekalian, Dr. Prita juga mungkin ya hadir ya, dan yang lainnya ada 18 partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom, dan ada satu kamera kecil saya aktifkan untuk mendokumentasikan acara ini ya. Mungkin panitia juga recording acara ini sehingga bisa disaksikan suatu saat jika diperlukan ya. Selain sebagai bagian dari publikasi, juga bagian dari dokumentasi. Ya. Kadang kalau di BSMI, ya karena kita baru mulai, mungkin masih bisa diingat kajian pekan lalu sampai mana. Ya. Tapi di beberapa kajian seperti Bea Cukai itu sebulan sekali. Jadi dan saya ngisi di beberapa titik. Jadi kadang lupa ya. Jadi bulan lalu ngisinya sampai mana gitu ya. Maka dengan adanya rekaman ya, dan kemudian dokumentasi maka bisa dilihat ulang supaya tidak berulang dan lebih efektif ya. Ya, yang kedua ya, bersyukur sekali pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT, seri yang keempat kalau tidak salah ya. Jadi ya ini pertemuan kita yang keempat. Namun yang runut ya itu pertemuan yang kedua ya. Jadi setelah 2 pertemuan sebelumnya kita bahas ya tema tertentu ya, chat dengan Kang Dimas atau Mas Dimas, diusulkan dibuat secara berseri ya. Ya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau tematik ya kapanpun kita bisa mulai, kapanpun kita berhenti, dan temanya bisa macam-macam gitu ya, dilihat dari berbagai sisi kehidupan Rasulullah ya. Tapi kalau yang tematik, yang berseri seperti ini ya, dia harus bertahap ya, terus menerus. Sempat ditanya oleh Mas Dimas berapa kali pertemuan, ya kalau berdasarkan kurikulum bisa sampai 14 kali pertemuan ya. Jadi kalau dalam perkuliahan itu ya 14 kali pertemuan. Itu tidak termasuk UTS dan UAS itu Pak Dokter ya. Jadi kalau ada UTS dan UAS-nya total 16 kali pertemuan ya. Itu kalau dibuat kurikulumnya ya. Saya 2 SKS. Kebetulan ngajar di beberapa kampus ya, baik online ataupun offline ya, kita buat 14 kali pertemuan ya, 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS ya, 2 SKS. Nah, insya Allah, dan itu bisa kurang bisa lebih ya, karena apalagi kajian lepas seperti ini ada pengembangan tema nanti yang kadang tidak selesai dalam 1 kali pertemuan, bisa jadi lebih gitu ya, atau ada yang dirasa tidak begitu perlu ya, kemudian diringkas ya, bisa jadi berkurang. Jadi ya kurang lebih 16 atau ya 14 sampai 16 kali pertemuan ya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas ya tentang ini seri pertama ya, yang sebelumnya itu muqaddimah sebenarnya ya. Jadi Jazirah Arab jelang Nabi dilahirkan, bagaimana kondisinya. Lalu kemudian kita masuk pada pembahasan Maulidun Nabi ya. Maulid Nabi. Jadi walaupun ini bukan bulan Maulid gitu ya, tapi ya kajian kita emang tidak terkait dengan waktu kelahiran Rasulullah ya. Para ulama menulis ya dalam banyak kitabnya mengawali kajian ini dengan ya pembahasan Maulidun Nabi ya, kelahiran Rasulullah SAW seperti di buku saya. Di buku yang saya pegang ini karangan Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, sama ya, beliau menulis tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Demikian beliau ngasih judulnya ya. Jadi kelahiran
dan 40 tahun ya, sebelum kenabian. Nah, apa saja yang dibahas? Nah, ini ya. Al-Maulid wa arba'una aman qabla an-nubuwah. Ya. Saya ada buku sakunya. Ini buku sirah ya, tapi berbentuk buku saku. Biasanya dulu kalau saya suka umroh, kemudian luar kota, buku ini saya bawa ya sebagai ya contekan gitu ya kira-kira ya. Jadi easy going ya, jadi hanya segenggaman gini ya, tapi lengkap. Nah ini ya sudah diterjemahkan ya, maka terbitlah buku ini. Ini versi terjemahannya. Jadi aslinya ini ya kecil. Ini versi buku saku ya. Ada versi buku bukan buku sakunya ada. Mungkin di rak sebelah. Dia agak besar, agak tebal ya. Versi besar. Ini supaya saya bawa gampang bawanya kemana-mana, bisa masuk tas gampang. Nah jadi penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, ini udah banyak banget dijual. Aslinya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum judulnya, Sirah An-Nabawiyah. Ini adalah buku hasil dari lomba menulis Sirah An-Nabawiyah tingkat internasional. Ya, yang dilaksanakan oleh Rabitul Alam Islami ya, pada tahun di sini ditulis ya tahun 1399 Hijriyah, ya, 1399 Hijriyah berarti sekitar tahun 80-an. Ya. Jadi buku ini ditulis dan dibuat lomba menulis buku sirah waktu itu ya. Disebutkan dalam pengantar buku ini ada 171 naskah yang masuk seluruh dunia ya. Dipilih-pilih dan ini pemenang pertamanya. Nah, jadi ini dahsyat buku ini. Jadi makanya buku ini bisa sangat-sangat referensial sekali, sangat-sangat bagus dijadikan sebagai referensi. Ya. Karena bayangin, ya, dia mengalahkan nih 170 naskah yang lainnya, ya, yang ditulis oleh para ulama dunia yang ngikutin lomba tersebut. Ini pemenang utamanya sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di Indonesia saja itu ada 6 atau 7 penerbit yang menerbitkan buku ini. Jadi asli Arabnya satu, tapi oleh beberapa penerbit masing-masing menerbitkan. Di tangan saya ini versi Pustaka Al-Kautsar. Versi Pustaka Al-Kautsar. Ada versi penerbit-penerbit yang lainnya ya. Ini kalau jamaah pengen memperdalam Sirah Nabawiyah untuk tingkat yang basic itu kira-kira ya, belum begitu advance mendalam, buku ini saya sarankan bisa jadikan sebagai referensi ya. Nah, yang buku saya yang sebut oleh Dr. Bizar tadi 365 soal jawab itu sebenarnya rangkuman dari buku ini. Ditambah dengan beberapa buku yang lainnya semisal Fikih Sirahnya Ramadhan Al-Buti dan bukunya Al-Manhaj Al-Haraki karangan Dr. Munir Muhammad Al-Khatib. Jadi ada 4 atau 5 buku yang saya rangkum dan terbitlah buku 365 soal jawab Sirah Nabawiyah. Jadi buku sirah tapi saya kemas dalam bentuk tanya jawab. Jadi jarang ditemukan gitu ya. Saya membuat sesuatu yang berbeda gitu kan. Oke, baik. Maulidun Nabi, ya, kelahiran Rasulullah SAW dan masa kecilnya ya. Selama ini ya kita menganggap Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ditanya tanggal berapa Nabi kita lahir, 12 Rabiul Awal. Di Indonesia sendiri ya, tanggal kita, penanggalan kita, kalendernya itu dibuat merah. Ya, dijadikan sebagai salah satu hari besar Islam. Ya. Jadi dijadikan sebagai hari besar Islam yang kemudian diliburkan tanggal 12 tersebut ya. Walaupun liburnya ya nggak kaku ya, bahkan untuk tahun ini kalau nggak salah dinego gitu ya. Mestinya hari Selasa kalau nggak salah liburnya tanggal 19 bulan 2 bulan lalu ya, kemudian diundur ke Rabu ya. Ada juga yang nanya, Ustadz itu gimana masa libur Rabiul Awal atau Maulid Nabi diundur? Ya kalau Maulid Nabi nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh. Karena dia terkait dengan ibadah tertentu ya. Iya ya. Tapi kalau Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya no problem. Karena dia tidak terkait dengan ibadah mahdhah yang sudah fix gitu ya. Nah, jadi ini yang umum. Ya. Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal.
ya, tahun gajah begitu disebutkan, ya. Karena pada tahun itulah terjadi peristiwa besar di mana pasukan Abraha ya, bawa gajah, ya, tentara gajah dari Yaman untuk menyerbu Makkah. Maka tahun itu disebut oleh orang-orang Quraisy ya, dengan Amul Fil, tahun gajah, dan juga diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Ya. Namun angka 12 itu nggak fix. Tidak ada satupun hadis ya, yang sahih dan sarih, ya, artinya sahih, betul-betul fix dan sarih dan jelas dan tegas, yang mengatakan bahwa Nabi kita lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau harinya ada, Senin. Ya. Abu Qatadah itu ketika menanyakan hal ini kepada Rasulullah, ya, maka Nabi mengatakan, ya, jadi beliau bertanya tentang, ya Rasulullah, apa keutamaan hari Senin sehingga Anda berpuasa? Ya. Maka kata Rasulullah, hari Senin itu adalah yaumun wulitu fihi, ya, adalah hari saya dilahirkan. Jadi itu ada hadisnya, Nabi lahir hari Senin, ya. Tapi tanggalnya nggak ada. Ya. Dan beberapa riwayat mengatakan Nabi lahir itu bukan di awal bulan, ya, banget gitu kan, tapi bukan di akhir, kira-kira pertengahan. Maka keluarlah angka 12 itu. Ya. Jadi orang Arab dulu mereka masih menggabungkan penanggalan. Jadi mereka menggunakan penanggalan Qamariyah, ya, dalam bulan mereka gitu kan, ya. Tapi penghitungan tahunnya nggak pakai, makanya tahunnya tahun gajah, tahun duka cita, ya, Amul Huzn, ya, nanti Yaumul Bi'tsah dan seterusnya. Jadi nggak sampai kemudian Hijrah, nah, baru ada tuh nanti. Nah, itu pun diputuskan di masa Umar bin Khattab. Tapi kalau bulannya mereka sudah pakai, ya, bulan Rabiul Awal itu kan penamaan itu dari mereka, bulan Syawal dari mereka, Zulqa'dah, ya, bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu udah sebelum Nabi lahir sudah dinamakan Rajab, ya, karena di bulan itu termasuk bulan haram, ya, mereka tidak boleh berperang, ya. Nah, jadi dikisahkan dalam riwayat Nabi kita lahir di bulan Rabiul Awal tersebut, bukan di awal dan bukan di akhir, di pertengahan, maka keluarlah angka 12, ya. Namun ya, dalam buku yang saya pegang ini, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, saya bacakan teksnya, Wulida Sayyidul Mursalin, ya, Wulida Sayyidul Mursalin, Sayyidul Mursalin Muhammad maksudnya SAW dilahirkan bi Sya'bi Bani Hashim, ya, di lembah Bani Hashim, ya. Kalau jamaah, para bapak, ibu, dan para dokter sekalian ada yang pernah haji atau umroh, kita keluar dari tawaf, ya, Ka'bah, kemudian ke tempat sa'i, ke Safa, lalu kemudian ke Marwah. Nah, keluar dari Marwah itu kan ada pintu keluar di Marwah. Kalau Safa nggak ada, di Marwah, karena itu terakhir prosesi sa'i, ya. Begitu kita keluar, itu ada toilet besar, toilet gede, ya, besar. Nah, di belakang toilet, agak jauh ke belakang, bagian naik ke atas, itu ada bangunan, ya. Bangunan itu hari ini difungsikan sebagai perpustakaan dan ada tulisannya, ya. Tulisannya Maktabah Makkah Al-Mukarramah, ya. Coba saya share. Nah, ini, ya. Ini ada bangunan ini hari ini, ya. Ini foto saya tahun berapa ini? Udah 2016 atau 17, jauh sebelum pandemi. Nah, ini bangunan ini, ya, ini ada tulisan Maktabah Makkah Al-Mukarramah tulisannya. Artinya perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Bangunan ini disebut, ya, dengan Darul Maulid, ya, Dar al-Maulid, rumah tempat Nabi lahir, atau kira-kira disinilah Nabi lahir. Bukan di rumah ini kan bangunan baru, bukan bangunan lama. Darul al-Maulid. Banyak dikunjungi oleh para peziarah, ya. Nah, ini versi jauhnya, ya. Ini saya ambil dari internet. Kalau yang ini yang saya ambil langsung, nih. Kalau ini dari internet. Ini versi jauhnya. Nah, di samping sini kan ada penampungan air Zam-Zam, di mana kita bisa ngambil untuk versi banyak. Ya, ini mereka ngambil banyak. Tapi kalau cuma 1 liter 2 liter, ya ngambil di dalam
Masjidil Haram banyak ya. Tapi kalau pakai 10 liter, 15 liter itu biasanya dimarahin oleh askar kita ya, apalagi di masa pandemi. Nah, tapi kalau yang banyak seperti ini, kita di samping sini ada tempat perampungannya ya, ada tong gede, kita bisa ngambil, bahkan wudhu pun pakai zam-zam, jadi keren sekali gitu ya. Nah, ini disebut dengan Maktab al-Mukarramah ya, disinilah diperkirakan Nabi kita lahir. Saya dulu sempat nanya ya waktu ke sini, dan ada sesekali ini dibuka gitu ya. Jadi ada di dalam ini ada perpustakaan, jadi buku-buku. Pernah saya masuk, walaupun tidak sembarang orang masuk. Jadi yang masuk itu yang berkepentingan. Jadi kalau nggak berkepentingan ya nggak boleh masuk. Jadi kalau masuk pengen ditanya gitu kan, apa kepentingan Anda? Nah, saya dulu bermodalkan 3 kartu. Pertama kartu mahasiswa, Bitoqatul Talib, jadi ada kartu mahasiswa S3, UIK ya. Kemudian yang kedua saya pembimbing umroh, saya tunjukkan anak ustadz, saya ustadz pembimbing umroh. Dan kemudian saya masih menyimpan kartu pers saya ya, karena saya masih rutin menulis di beberapa media juga online terutama. Saya bilang anak sahafi, saya wartawan, wa ana ustadz, saya ustadz, wa ana talib, dan saya talib. Ya, saya ingin lihat buku-buku di dalam, maka saya masuk. Saya manfaatkan untuk bertanya kepada yang jaga perpustakaan itu, Syekh. Oke, ini dia ya. Saya bilang, iya Syekh, apakah betul Nabi kita lahir di sini? di sini. Kata dia, kami berdiri, saya ingat banget, berdiri di pintu itu ya, berdiri pintu yang ada tulisan Maktab al-Mukarramah itu, dia nunjuk ke 3 tempat. Kata dia, lihat, di sebelah kiri itu ada Jabal Abi Kubais. Ya, jadi di atasnya itu ada istana, tempat pemerintahan Arab Saudi, ya, para raja menerima tamu-tamu kenegaraan. Di atasnya itu ada, terletak di Jabal Abi Kubais, Bukit Abu Kubais. Nah, geser ke kanan sedikit itu ada Bukit Safa, ya, tempat kita sa'i, dan Bukit Marwah. Dalam riwayat rumah Rasulullah, kediaman Bani Hashim tadi itu, Syab Bani Hashim itu terletak di antara 3 bukit ini, ya di sini gitu. Di daerah sini. Ya, jadi walaupun nggak persis banget, ya di sinilah kira-kira ya. Nah, inilah rumah kediaman keluarga Rasulullah ya, Bani Hashim. Karena waktu itu bangsa Arab itu biasanya mereka berkelompok sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani Taimi ya. Mereka berkelompok biasanya sesuai dengan kabilahnya. Bani Hashim itu di sini. Disinilah Nabi lahir di kota Mekah, di sebelah timur atau barat itu ya, dekat sa'i, tempat sa'i ya, dan rumah Abu Bakar juga di sekitar situ dulu ya, agak maju ke depan ya. Rumah Khadijah juga lebih maju lagi ya. Nah, keluarga Rasul di lembah yang terletak atau diapit oleh 3 bukit, Bukit Abu Kubais, Safa, dan Marwah. Wulida Sayyidul Mursalin bi Sya'bi Bani Hashim ya, di Makkah, di Mekah ya. Fi sabihati yaumil Itsnin ya, pada subuh hari Senin. Jadi Nabi itu lahirnya subuh ya. Jangan tanya jamnya, nggak tahu saya jam berapa, tapi subuh kayaknya. Subuh itu ya sebelum matahari terbit barangkali ya. Kalau sudah terbit matahari ya bukan subuh lagi namanya. Udah ya pagi gitu ya. Fi sabihati yaumil Itsnin, pada subuh hari Senin. Ya. Beliau lahir. Kalau meninggal inda duha. Jadi kalau wafat Nabi itu di waktu duha, di hari Senin. Ya, di hari Senin. Nanti kita bahas ketika Rasulullah wafat ya. Fi sabihati yaumil Itsnin at-tasi' min syahri Rabiul Awal. Nah, ini versi buku ini. Pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Bukan tanggal 12. Ya, tapi tanggal 9 Rabiul Awal dalam versi buku ini. Saya lanjutkan. Li awwali amin min haditsatil fil. Ya, pada awal tahun ketika terjadinya peristiwa gajah. Jadi belum sampai sekian bulan, ada yang mengatakan beberapa hari gitu ya, karena kotoran ketika Nabi lahir, kesaksian menyebutkan masih ada sisa-sisa kotoran gajah, artinya belum lama peristiwa itu terjadi. Maka disebutkan dalam kitab ini li awwali amin, pada awal tahun min haditsatil fil
ya, dari peristiwa peristiwa gajah di mana pasukan Abraha yang datang dari Yaman ya ingin menghancurkan Ka'bah. Sebab dia iri melihat Ka'bah ramai dikunjungi peziarah dan rumus ekonomi mengatakan di mana ada orang kumpul maka di situ ada transaksi bisnis. Nah, dia pengen memindahkan pusat keramaian itu ke negerinya Yaman. Ya, maka untuk itu dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang pindah ke negerinya. Dan dia sudah menyiapkan bangunan di situ, gereja besar. Ya. Nah, namun Allah SWT menyelamatkan rumahnya, ya, Baitullah, dengan cara wa arsala alaihim tayran ababil. Ya Allah menurunkan kepada mereka burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil yang melempari mereka dengan batuan dari neraka sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu ya Allah menjadikan mereka itu seperti asfim ma'kul, ya, seperti benda-benda pepohonan atau apa namanya suka diterjemahkan dengan dedaunan begitu kira-kira yang digerogoti oleh ulat habis gitu ya. Nah, peristiwa itu dikenal oleh bangsa Arab dengan ya haditha al-fil dan tahunnya disebut dengan amul fil. Diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Li'awwali amin min hadithatil fil wa li arba'ina sanatan khalat min mulki Kisra Anushirwan. Dan 40 tahun ya sejak berlalunya ya, pemerintahan Malik Kisra Anushirwan. Nah, jadi dari Raja Anushirwan di Persia. Ya. Wa yuwafiq dzalika dan hal itu bertepatan dengan al-ishrin awitsani wa ishrin pada tanggal 20 atau 22 ya bulan min syahri April pada bulan April sanata 571 tahun 571 Masehi. 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 ya. Kalau kita lihat kalender ya yang hari Senin itu tanggal 22 April ya. Jadi ada aplikasi, saya nggak tahu, saya nyimpan nggak linknya ya. Itu nanti bisa bisa dilacak gitu ya. Ada teman-teman bikin cara mencari tanggal Hijriah dan Masehi itu ada ini ya. Jadi saya pernah cek coba kita cek sama-sama ya supaya ini nambah pengetahuan kita juga ya. Nah, semoga insyaallah. Nah, ini saya udah buka ininya. Nanti jemaah bisa cek sendiri. Ini menarik. Kita bisa ngecek juga. Saya misalnya tanggal 5 November tahun 75. Itu tanggal berapa sih Komariahnya? Kita nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu tanggal berapa? Ya. Tanggal berapa Komariah. Itu bisa dicek di sini ya. Coba kita masukkan ya. Ini tanggal 22 ya. Bulannya bulan berapa tadi? April ya. Tahun 571. Ya, ubah ke Hijriah. Jemaah perhatikan. Senin 22 April 571 Masehi itu bertepatan dengan 9 Rabiul Awal minus 53 Hijriah. Jadi ini hitungan terkini. Ini hitungan terkini berdasarkan ilmu falak. Ya. Jadi wallahu alam kalau suatu saat ada penemuan baru lagi. Atau kita masukkan yang tadi Pak, 17 Agustus. 17 ya, bulan Agustus. Agustus tahun 1945. Kita ubah ke Hijriah. 17 Ramadan. 17 Ramadan. 9 Ramadan. Hari Jumat. Benar Pak ya? Benar ya? Ada yang pernah mengetahui hal ini? Ini bisa cek. Kalau saya cek juga, saya tanggal 5 iseng aja ya, November ya, tahun 1975. Nah, ternyata saya lahir itu Rabu. Benar Rabu. Rabu. Bapak saya bilang, saya itu hari Rabu lahirnya. Cuman kalau ditanya tanggal berapa Hijriah kan nggak tahu. Ternyata saya itu lahir hari Rabu, 1 Zulqa'dah tahun 1395 Hijriah. Nah, ini penemuan terakhir. Jadi kalau kita masukkan angka 22
ya, bulan April tadi ya, tahun 571 ya, berdasarkan catatan ya, ternyata Nabi itu lahir 9 Rabiul Awal tahun minus 53 Hijriah, karena kan sebelum peristiwa hijrah. Ya, jadi Nabi itu kan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau berawal 13 tahun. Baru hijrah. Artinya ketika hijrah usia Nabi itu 53 tahun. Makanya keluar angkanya minus 53 atau 53 sebelum hijriah. Ya, nah, jadi 53 sebelum hijriah ya, SH. Kan ada SM ya, sebelum Masehi begitu ya. Nanti ini websitenya alhabib.info ya, ini yang dibuat ya. Jadi bisa menentukan ya dan mencari perkiraan kelahiran kita kapan ya. Baik. Nah, ini kelahiran Rasulullah, sehingga bisa dimaknai bahwa tanggal 12 itu bukan tanggal yang fix, dan kita tidak mengkeramatkan tanggal. Kalaulah hari ini ada beberapa teman kita atau siapapun ya, pemerintah kita mengabadikan tanggal 12 itu sebagai hari besar Islam, ya peringatan dan kemudian acara-acara seremonial seperti itu ya bukan suatu hal yang wajib dan harus, hanya memanfaatkan momentum saja ya, jadi tidak lebih dari itu ya. Nah yang mana tadi ya, hasbama haqqaqahul alim al-kabir Muhammad Sulaiman al-Mansur Furi. Nah ini menurut penelitian, ada seorang peneliti ilmuwan ya, namanya Muhammad Sulaiman al-Mansur al-Furi, wal muhakkil al-falaki, dan seorang ahli astronomi ya, hitung-hitungan tadi, Mahmud Basha. Demikian disebutkan dalam buku ya. Oke, baik. Yang menarik juga untuk disampaikan jemaah dan para bapak ibu sekalian, peristiwa apa saja yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Peristiwa-peristiwa besar apa saja yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Disebutkan dalam buku ini, warawa Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan anna umma Rasulillah, bahwasanya ibu Rasulullah yaitu Aminah, dikatakan qalat lamma waladtuhu, ketika saya melahirkan Rasulullah, maksudnya kharaja min farji nurun adaat lahu qusurasy. Seperti keluar dari tubuhku ada cahaya yang menembus atau ya adaat, menyinari gitu kan, qusurasy, ke arah Syam, qusur istana-istana Syam ya. Warawa Ahmad anil Irbad an Ibn Sariyah ma yuqaribu zalik, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan ya, hal-hal yang sama semakna dengan itu. Waqad ruwiya anna irhasat bil ba'sa waqat indal milad fasaqatat 14 syarafatun min iwani Kisra, dan diantara bukti-bukti kelahiran Rasulullah SAW juga adalah saqatat ya, jatuhnya, runtuhnya 14 ya, 14 syarfatun min iwani Kisra, balkon Raja Persia. Kisra itu Raja Persia. Jadi tiba-tiba pada saat yang bersamaan itu ya, ada 14 syarafah balkon ya, iwan ya, istana-istana Raja Kisra. Wa khadamatin nar allati ya'buduhal majus, dan khadamat, dan padamlah api ya, yang selama ini disembah oleh orang-orang Majusi. Jadi di Persia itu jemaah ada api yang ditaruh di atas menara, itu tidak pernah padam, dan itu menjadi sesembahan orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Persia yang beragama Majusi, mereka menyembah api. Itu nggak pernah padam. Nah, hari itu, hari kelahiran Rasulullah itu khadamat, padam, tiba-tiba padam. Gitu ya. Nah, ini dikisahkan ya. Wan hadamatil kanaisu haulal buhaira sawa ba'da'an ghadat, dan ya, in hadamat itu apa ya? Jadi bumi terbelah kemudian masuk terprosok. Apa tuh namanya ya? Likuifaksi. Ya. Likuifaksi itu. Iya. Ya tenggelam gitu kira-kira ya, hancur, runtuh, tenggelam. Ya. Karena isi beberapa gereja ya haulal buhaira, di daerah Buhaira, di daerah Syam. Gitu ya. Dan warawa dzalika al-Baihaqi, Al-Baihaqi meriwayatkan hal itu, wala yaqru Muhammad Al-Ghazali, tapi Imam Muhammad Al-Ghazali itu mengingkarinya ya. Dan walamma waladat ummuhu, ketika ibunya melahirkan Rasulullah, arsalat ila jaddihi, maka dikirimlah, diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib ya,
tubashiruhu bihafidhihi, yang memberitahukan tentang kelahiran cucunya ini. Faja'a mustabsyira, maka kakeknya ini datang ya dengan ceria, dengan wajah senang. Wa dakhala bihil Ka'bah, dan dibawalah ke Ka'bah ya. Wa Allah wa syakara, ini berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Waqtara lahu isma Muhammad, dan dinamailah dengan nama Muhammad ya. Wa hadzal ismu, dan nama ini lam yakun ma'rufan fil Arab. Nah, sebelumnya nama ini enggak dikenal di Arab. Jadi bangsa Arab itu nyaris tidak pernah ada yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Kalau Abdullah banyak, tapi kalau Muhammad tidak. Ya. Wa khatanahu yauma sabi'ihi, kama kana al-Arabu yaf'alun. Dan kakeknya menghitani, ya, menghitan Rasulullah ini ya, yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh. Ini satu versi. Ya. Mungkin nanti ada riwayat yang lain, tapi dalam riwayat ini katakan Nabi itu dikhitan pada usia hari yang ketujuh dari kelahirannya. Wa awwalu man arda'athu minal maradi, ya, dan dia disusui oleh ibunya gitu kan, dan setelah itu dia disusui oleh Suwaiba maula Abi Lahab. Jadi ini kita bahas sedikit. Jadi di antara kebiasaan bangsa Arab dulu, jamaah, mereka tidak menyusui anaknya sendiri, tapi disusukan kepada orang lain. Ini tradisi, ini kebiasaan yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia. Kalau di kita nggak lazim tuh. Bahkan ketika sang ibu ya, aslinya tidak keluar sekalipun, beberapa ibu itu lebih memilih menyusui anaknya dengan susu kaleng, susu kotak. Ya, tidak disusukan kepada tetangganya yang mungkin punya anak bayi juga. Tidak, tapi bangsa Arab dulu enggak. Jadi mereka walaupun ibunya bisa menyusui, tapi ini anak disusukan kepada orang lain dan dibayar biasanya. Ya, jadi dibayar. Nah, maka mereka disebut dengan ummur radha'ah, ibu yang menyusui, ibu susu. Ya. Nah, baginda Rasul SAW juga demikian. Sempat disusui oleh ibunya sebentar, setelah itu dia disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Siapakah Suwaibah al-Islamiyah ini? Suwaibah ini dulunya adalah budak dari pamanda Rasul. Jadi Nabi itu punya paman namanya Abdul Uzza. Ya, jadi dari sekian banyak paman Nabi ada namanya Abdul Uzza. Nah, Abdul Uzza inilah yang punya salah seorang budak namanya Suwaibah yang juga sedang menyusui anaknya, dan saking senangnya dia dengan kelahiran Rasulullah ya, maka Nabi ini Suwaibah al-Islamiyah ini, budak ini dimerdekakan dan ya, diminta untuk menyusui Rasulullah. Maka inilah ibu susu Rasulullah. Nah, selain Rasulullah yang menyusu ke Suwaibah ini adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib juga menyusu kepada Suwaibah ini, walaupun beda tahun. Karena Hamzah itu 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Paman Rasulullah Hamzah. Ya. Makanya suatu saat ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini meninggal dalam perang Uhud, nanti kita ceritakan, dia punya anak perempuan, ya, namanya Umamah. Nah, Umamah ini sempat mau dijodohkan dengan Rasulullah. Jadi Nabi ya, diminta untuk menikahi anak pamannya ini. Anak pamannya Hamzah. Nah, secara hukum syar'i boleh menikahi anak paman itu sah. Tapi kata Rasul, tidak. Saya tidak boleh menikah dengan Umamah. Walaupun dia anak paman secara hukum ya. Karena apa? Karena dia adalah anak dari saudara sepersusuan saya, Hamzah. Jadi Hamzah itu saudara sepersusuan Rasul. Selain dia juga adalah paman Rasul. Kalau cuma sekedar paman, ya, maka anak pamannya boleh dinikahi. Ya, anak paman. Tapi karena dia adalah putra dari saudara sepersusuan Rasulullah, maka kata Nabi, dia mahram bagi saya. Tidak boleh nikah. Ya, nah, ini wanita yang kedua yang menyusui Rasulullah, yaitu Suwaibah al-Islamiyah. Yang dulunya budak dari Abdul Uzza. Nah, belakangan Abdul Uzza ini ya, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, mengingkari risalah Rasulullah, tidak mau masuk Islam, dan ketika Nabi menyatakan dirinya sebagai Rasul, berdiri di atas bekas sofa, ya, Abdul Uzza ini marah besar. Kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, tabban laka, celakalah engkau. Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Maka sejak saat itu Abdul Uzza ini dipanggil dengan Abu Lahab. Terkenal sekali, yaitu pamanda Rasulullah.
Nah, berbilang bulan kemudian datanglah beberapa ibu ya dari daerah Taif. Taif ini kayak puncak kalau di Bogor. Ya, jadi kalau Jakarta itu Makkah kira-kira ya, maka Taif itu puncaknya. Jadi bebukitan lebih dingin. Saya nggak tahu sudah berapa kali ke Taif ini. Jadi dingin Pak. Jadi kalau di Makkah itu masih di atas 20 derajat Celcius atau 30 derajat, maka di Taif itu bisa 16. Bisa 16. Jadi masih kalau musim dingin itu betul-betul keluar uap. Jadi kalau kita gitu keluar uap. Ya, jadi kalau makanya kalau bulan Desember tuh asli itu ke situ. Jadi betul-betul dingin. Ya, betul-betul dingin. Harus bawa jaket gitu ya. Nah, ini tanahnya subur. Tanahnya subur. Sekarang kalau kita ke Mekah dan ketemu dengan terong, ketemu dengan buah-buahan, ketemu dengan apa namanya sejenis semangka, lalu kemudian apa apel ya ada juga dan buah-buahan ya terutama sayur-sayurannya itu biasanya dari Taif ya, dari Taif ya diambil minyak wangi ya, itu diproduksi di Taif karena di situ banyak zuhur bebungaan ya dari mawar melati ya dibuat dan kemudian jadikan minyak. Makanya kalau kita ke Taif salah satu oleh-olehnya ya minyak wangi ya, maka kalau lagi musim umroh itu ya saya relatif banyak ya, dikasih minyak wangi ya jadi jatah ustadz ya. Jadi kita datang ke pabriknya ya nanti pulang-pulang biasanya dikasih bonus ya, minyak wangi ini dari Taif ya. Nah, datanglah beberapa ibu. Di antara ibu-ibu yang datang dari Taif ini ada seorang wanita namanya Halimah. Namanya Halimah dari marga Sa'ad. Ya, kabilah Bani Sa'ad. Maka dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Ya, atau kita suka menggabung namanya dengan Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Nah, yang lain udah dapat semua ya, bayi yang bisa disusui. Jadi mereka datang ke Mekah sengaja untuk mencari bayi yang mungkin kan mereka susui. Yang lain tuh udah dapat bayi semua. Nah dia belum. Ya. Entah mengapa yang lain ini tidak tertarik untuk mengambil Rasulullah sebagai anak susunya. Karena tidak ada lagi daripada pulang dalam keadaan tangan kosong, makanya dibawalah Rasulullah kecil ini ya untuk disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dibawa ke Taif. Mekah Taif itu sekitar 80 sekian kilo, 82-85 kilo. Sekitar itulah ya. Dibawalah Rasulullah kecil ini atas izin orang tuanya, Rasulullah tentu saja ya, dan disusui 2 tahun. Ya, nah jadi karena masa menyusui itu dalam Al-Quran juga disebutkan ya haulain kamilain. Jadi ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang lama menyusui. Pertama adalah haulain kamilain surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Luqman dikatakan amaini 2 tahun juga. Dalam surat Al-Ahqaf 15 ya, masa menyusui itu disebutkan Allah dengan salasuna syahran 30 bulan. Ya. Jadi 30 bulan itu adalah masa hamil dan menyusui. Kalau seseorang hamil 21 bulan, maka menyusui, seseorang hamil 9 bulan hamil, maka menyusui 21 bulan. Hampir 2 tahun juga. Ya. Kalau anak yang lahir prematur, 6 bulan lahir, maka dia wajib menyusui anaknya 24 bulan. 2 tahun sempurna. Dan ini dalam kajian-kajian medis, mungkin para dokter sudah melakukan penelitian ya, bahwa menyusui anak dengan ASI itu bukan hanya baik bagi bayi, tapi baik juga bagi para ibu. Nah, jadi ada penelitian para wanita, para ibu yang menyusui anaknya sempurna, 2 tahun sempurna itu ya, kemungkinan besar terhindar dari penyakit kanker payudara. Nah, jadi ternyata menyusui anak itu manfaatnya banyak, ya, baik secara medis ataupun secara psikologi. Sebab secara psikologi maka sang anak yang digendong itu akan membuat hubungan kedekatan emosional sendiri dengan sang bayi yang disusui. Ya. Jadi Rasulullah SAW 2 tahun. Mestinya setelah 2 tahun Nabi ini dikembalikan ke ibunya lagi. Tapi ternyata tidak. Mengapa? Karena sejak kehadiran baginda Rasul ya, di Taif, di perkampungan Bani Sa'ad ini ya, mereka merasakan keberkahan. Ya, curah hujan cukup, tanaman mereka subur, kemudian hewan ternak mereka gemuk-gemuk, akhirnya mereka minta diperpanjang jadilah 4 tahun. Selama 4 tahun baginda Rasul berada di kabilah Bani Sa'ad ini di Taif. Belajar bahasa Arab yang fusha. Ya, karena orang-orang Taif itu terkenal. Abu Bakar Siddiq itu pernah memberikan komentar belakangan. Katanya,
Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang paling fasih di antara kalian. Bagaimana tidak fasih? Karena dia dibesarkan di Taif, di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, jadi ini belajar bahasa yang fasih. Ya. Kemudian yang kedua, menghirup udara yang segar. Taif itu yang lebih segar, lebih bagus cuaca udaranya, ya. Kemudian kondisi alamnya dia pernah Mekah sendiri. Maka kan pusat kota tidak ada pepohonan dan kering kerontang. Belum lagi orang datang dari mana-mana dan sesuatu. Jadi lebih higienis, lebih bagus cuacanya, dan bahasa juga lebih bagus. Dan yang paling penting lagi adalah Nabi sudah menjadi orang yang mandiri sejak kecil. Makanya kalau bicara tentang ujian tadi itu ya, saya tambahkan lagi bahwa ketika Nabi lahir, ayahnya sudah tidak ada. Jadi Abdullah itu meninggal ketika dalam perjalanan bisnis ke Syam, meninggal di Nabigha. Nah, jadi Nabi itu jamaah lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kami menemukan kau yang Muhammad dalam keadaan yatim? Jadi Nabi kita yatim. Ini ujian yang luar biasa. Nah, setelah itu kemudian pada tahun kelima berada di perkampungan Bani Sa'ad, Rasul dikembalikan kepada ibunya Aminah. Mengapa dikembalikan? Ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, Rasulullah pernah dikejar oleh seorang pendeta Nasrani, ada yang mengatakan Yahudi. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Dikejar, entah pengen ditangkap atau pengen dibunuh. Wallahu alam. Nabi lari pucat ketakutan. Ini peristiwa pertama yang membuat Halimah Sa'diyah ini merasa khawatir dan takut. Yang kedua, Nabi pernah diboyong, dibawa oleh malaikat Jibril, dan kemudian dibaringkan, lalu dia pun dioperasi. Peristiwa disebut dengan syaqqus sadar, pembelahan dada, dicuci ke hati Rasulullah SAW dengan air zam-zam, dan diwadahi dengan mangkok emas. Ini hadisnya sahih dari Anas bin Malik. Nah, bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam. Tapi bagi kita yang tahu medis hari ini, saya kira operasi itu bukan hal yang tabu, dan saya ada temannya, dia punya 5 anak. 5 anak. Nggak tahu ini Pak Dokter mungkin bisa mengkritik ya. 5 anak, semuanya lahir dalam keadaan sesar. Sesar, semuanya 5 orang. Dan sekarang yang ke-6. Kemungkinan akan pasti sesar juga. Cuman 3 atau 4 diantaranya lahir di Mesir. Jadi operasinya di Mesir. Bukan di Indonesia. Nah ini yang anak yang bungsu ini ya, kemungkinan lahir di Indonesia. Jadi masih dia minta doa semoga sehat Ustaz. Istri saya 25 kali lahiran ya, sesar semua ya. Dan sehat-sehat, istri sehat. Jadi itu yang mengoperasi manusia. Ini malaikat ya. Pasti lebih dijamin lagi insyaallah ya. Nah, 2 peristiwa ini kemudian membuat Halimah Sa'diyah ini khawatir dan dikembalikan kepada ibunya Aminah. 2 tahun dalam pengasuhan ibunya Aminah dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Jenguk ziarah ke makam ayahandanya, pulang dari makam ayahandanya tiba di sebuah tempat namanya Abwa. Aminah sakit dan meninggal dunia. Pada usia 6 tahun Rasulullah, beliau sudah kehilangan ayahanda tercinta dan sudah ditinggal wafat oleh ibunya Aminah. Maka sejak saat itu Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib tadi sampai usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib ini meninggal dunia. Jadi usia 8 tahun Nabi sudah sebatang kara. Ayah tidak ada lagi, ibu sudah meninggal dunia, kakek yang menyayangi beliau juga sudah wafat. Dan Rasulullah akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib ini adalah seorang paman yang nasabnya paling dekat dengan ayahandanya, yaitu Abdullah. Karena Abu Talib dan Abdullah itu satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu Nabi berada dalam asuhan naungan pamannya Abu Talib, dan fase ini sudah masuk fase remaja Rasulullah. Karena itu inilah tema yang akan kita bahas pada pertemuan depan insyaallah ya, masa remaja Rasulullah SAW sampai beliau menikah. Setelah itu nanti kita bahas pernikahan Rasulullah, beliau menerima wahyu, berdakwah dan seterusnya sampai kemudian era Madinah Al-Munawwarah. Jam di studio kurang 10 menit jalan jam 9-nya, sudah 53 menit berlalu dari kajian kita. Saya cut sampai di sini ya. Sisakan waktu 10-15 menit mungkin untuk sama-sama kita berdalam. Jika ada jamaah yang punya informasi tambahan tentang kajian kita hari ini, tema hari ini, silakan. Atau ingin tanyakan, kita belajar sama-sama insyaallah. Saya serahkan kembali kepada Dr. Bizar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz Andi. Eh, ini dipaskan oleh beliau ya, 50 menit karena sebetulnya banyak sekali itu fragmen-fragmen cerita di balik kelahiran Rasulullah, masa kecil Rasulullah. Tapi nggak apa-apa, kita perdalam dari jamaah. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa di raise hand atau di chat room boleh juga, silakan. Di chat room belum ada. Mau bertanya. Silakan Dr. Basuki. Ustaz, tadi mendengar kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW itu, banyak orang yang berbuat baik kepada Nabi kita itu. Apakah mereka yang berbuat baik kepada Rasul itu nanti akan mendapatkan syafaatnya? Masya Allah. Ya. Karena, Ya. Bismillah. Betul ya, banyak sekali orang yang berbuat baik kepada baginda Rasulullah SAW ya, baik paman-paman beliau ataupun orang lain. Nanti kita akan ketemu dengan ada namanya Mut'am bin Adi, ada namanya Abul Bukhturi, ada namanya Waraqah bin Naufal. Ya. Ini di luar paman Rasulullah ya. Paman beliau tentu saja ada namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ada Hamzah Abu Talib dan seterusnya. Nah, bagaimana kondisi mereka? Jadi sederhana, kalau mereka itu ya masuk Islam ya, bersama Rasulullah jelas, clear, akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Siapa saja mereka yang masuk Islam itu? Paman Rasulullah itu ada Abbas bin Abdul Muttalib, masuk Islam. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, ini masuk Islam. Nah, paman Nabi yang lainnya ada namanya Abu Lahab ya, atau Abdul Uzza, tidak masuk Islam. Ya, sehingga ini bisa dicoret dan dipastikan tidak mendapatkan hidayah. Bahkan vonisnya sudah jelas dalam Al-Quran. Saya naron zatalah, akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Nah, tersisa paman beliau Abu Talib. Ini orang yang sangat baik, luar biasa. Ya. Satu lagi saya tersisip. Ya. Abu Lahab tadi itu termasuk orang yang sangat baik terhadap Rasulullah sebelum dia mengingkari risalah Rasulullah. Dia pernah membebaskan budak tadi itu dan senang sekali dengan kelahiran Rasulullah. Maka dia mengatakan ya, setiap hari Senin nanti di akhirat dia akan diringankan ya, siksaannya gitu kan setiap Senin karena dia bergembira di hari lahirnya Rasulullah SAW dengan memerdekakan budak. Nah, sekarang Abu Talib ini emang mengecewakan dalam tanda kutip. Beliau orang yang sangat luar biasa baik terhadap Rasulullah, membela Rasulullah dan semua dilakukan untuk Rasulullah. Namun sayang, ketika Nabi berdakwah sampai kemudian 10 tahun, bukan setahun 2 tahun, 10 tahun Nabi berdakwah, dia tidak masuk Islam dan wafat dalam keadaan tidak masuk Islam. Ya, ini selesaikan Rasulullah SAW ya, sangat menyesal ya. Beliau menangis minta ampun kepada Allah, maka Allah kemudian mengatakan ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, tapi Allah memberikan hidayah. Dalam ayat lain katakan, orang yang paling ringan siksaannya di akhirat nanti adalah orang yang ya, dibakar kakinya ya, dengan jamrah, dengan api bakar, dengan kayu bakar, dan mendidih tubuhnya sampai ke ubun-ubun. Itu yang paling ringan dan itulah diantara yang dialami oleh paman Rasulullah ini, Abu Talib ini. Ya, karena dia tidak beriman. Artinya bukan tidak beriman lantaran Rasulullah sebelum diutus. Dia udah diutus, 10 tahun diutus. Tapi dia tidak sampai akhir hayat. Ketika Abu Talib ini terbaring, dan kemudian kata Rasulullah, ya ami, wahai pamanku, kul, katakan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asfa'u biha amamallah yaumal qiyamah. Dengan satu kalimat itu, saya akan memintakan syafaat pada hari kiamat nanti kepada Allah SWT. Tapi dia tidak mau. Ya. Nah ini. Yang lainnya, nah mungkin yang bisa dihitung adalah, yang bisa dipastikan adalah yang masuk, yang hidup setelah Rasulullah menjadi nabi. Ya. Ketika mereka bersyahadat masuk Islam dapat syafaat. Tapi kalau tidak. Ya, semisal Abul Bukhturi itu baik sekali kepada Rasul, tapi tidak masuk Islam. Atau Mut'am bin Adi ketika Nabi terusir, ya, kemudian hijrah ke Taif, pengen masuk lagi nggak boleh, itu yang melindungi beliau namanya Mut'am bin Adi. Betul-betul dilindungi, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah mengatakan seandainya Mut'am masih hidup, ya, dalam perang Badar itu kan Nabi menawan 70 kafir Quraisy. Mereka minta kepada saya agar memerdekakan seluruh tawanan ini. Saya minta kepada saya agar dimerdekakan, saya lepaskan. Saking Rasulullah sangat-sangat dekat hubungan dengan Mut'am ini. Tapi sayang, dia tidak
tidak masuk Islam. Adapun Waraqah bin Naufal ini juga berjasa kepada Rasulullah dengan berikan nasihat dan seterusnya. Nah, dia dijanjikan masuk surga. Mengapa? Karena dia sempat mengakui Rasulullah walaupun tidak lama, karena setelah itu dia meninggal dunia. Nah, adapun orang-orang sebelumnya seperti kakek Rasulullah, ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, saya cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan hum min ahlil fatrah. Ya, mereka berada dalam masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa di mana risalah sebelumnya sudah berada di ujung atau nyaris sudah punah, ajaran syariat Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dan Nabi Isa ya. Nah, sementara Nabi yang ini belum datang. Ya, bagaimana Abdul Muttalib itu akan beriman? Orang cucunya belum diutus. Bagaimana ayah Aminah akan beriman? Ya. Oke, nah jadi sehingga saya cenderung pada pendapat ulama mengatakan hum min ahlil fatrah, ya, mereka pada fase fatrah, di mana urusannya nanti kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, Allah yang berhak untuk menentukan hal hum min ahlin nar am min ahli jannah. Apakah mereka masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Dan Allah itu pasti adil. Nggak mungkin enggak. Mesti adil dan maha mengetahui gitu kan. Di mana Allah akan menempatkan kedua orang tua Rasulullah. Kalaupun Allah ingin berkehendak menempatkan ke dalam surga, ya Allah lebih berwenang. Tapi kalaupun sebaliknya, Allah maha kuasa atas melakukan segala sesuatu. Ya. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma. Nah, dan ini yang menjadi andalan kaum muslimin nanti di akhirat. Monggo. Dokter Pri, silakan. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, dari yang lain ada yang raise hand ya? Ya. Ya, Dr. Prita silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya pendek saja, Ustadz. Waktu Rasulullah lahir, itu siapa yang menolong ya? Bagaimana budaya, kultur pada saat itu bagaimana? Itu saja. Menolong melahirkan maksudnya, dokter ya? Ya, menolong persalinan. Baik. Sesuai dokter kandungan ini. Kandungannya. Baik. Ada dua wanita yang berjasa banget bagi Rasulullah SAW ya. Saya tidak ingin mengatakan mereka berdua yang menolong melahirkan ya sebagai bidannya gitu. Karena memang belum ketemu riwayatnya. Tapi dua wanita ini yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW ya. Yang pertama adalah ya, selain ibunya tentu saja, adalah bibinya, yaitu istri dari Abu Talib yang namanya Fatimah. Ya, Fatimah ya, sama dengan anak Rasulullah. Makanya nanti Fatimah ini menikah dengan Ali. Nah, Ali itu hidup dengan emaknya Fatimah. Jadi di rumah itu ada dua Fatimah. Fatimah ibunya Ali dan Fatimah istrinya Ali. Lucu ya. Nah, ini orang yang sangat dekat. Bibi Rasulullah namanya Fatimah, istri dari Abu Talib, paman dari Rasul. Sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, yang kedua adalah wanita yang dipanggil oleh Rasul dengan hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibu keduaku, ibuku setelah ibuku. Siapa dia? Dia adalah Barakah bintu Sa'labah, yang belakangan menikah dengan seorang Madinah dan melahirkan anak namanya Aiman. Maka dipanggil dengan Ummu Aiman. Ulama menyebut ya, Ummu Aiman ini dengan sebutan Hadinatul Rasul, pengasuh Rasulullah. Nah, dua wanita inilah yang kemudian membantu Aminah ya dalam mengasuh Rasulullah dan bisa jadi juga melahirkan, membantu kelahiran Rasulullah karena mereka sangat dekat. Dan keduanya ya waktu itu sudah dewasa, apalagi bibi Rasulullah Fatimah binti Amr tadi itu. Atau kemudian Ummu Aiman ini kan dulunya budak ya, milik bapak Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Abdullah wafat ya, itu dia meninggalkan pertama warisan seorang budak bernama Ummu Aiman ini yang kemudian dimerdekakan Rasulullah. Kemudian yang kedua diwariskan juga beberapa ekor kambing ya, banyak, dan ada 5 ekor unta. Inilah warisan ayahanda Rasulullah. Jadi bisa disebut bahwa dua wanita inilah yang berjasa ya, membantu Rasulullah dan mengurus Rasulullah sejak kecil. Dan bisa jadi kemungkinan juga ya sampai saya
Saya belum menemukan wanita yang persis sebutkan gitu kan. Tapi dua wanita ini yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah. Fatimah binti Amr dan Ummu Aiman Barokah binti Sa'labah. Ya, nah, Barokah nanti dia menikah dengan anak angkat Rasulullah namanya Zaid bin Harithah. Dari pernikahan Zaid bin Harithah ini lahirlah seorang anak namanya Usama bin Zaid. Terkenal sekali, Usama bin Zaid bin Harithah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Iya. Baik, sama-sama berapa? Ada yang lain yang ingin bertanya? Kalau Mau tidak ada tanya, dari boleh, saya. Oh ya, silakan. Izin tanya Ustaz. Ya, mangga. Tadi menarik yang Taif itu. Kan ketika Rasulullah setelah Abu Thalib wafat, kan beliau ke Taif. Tadi juga Ustaz cerita masa kecil beliau di Taif. Apakah beliau itu ke Taif itu mendahulukan berdakwah kepada teman-teman masa kecilnya waktu masih beliau di Taif itu, atau tidak ada pertimbangan itu gitu dalam beliau berdakwah ke sana, sehingga akhirnya ya kita tahu mungkin beliau diusir dan seterusnya. Nah, demikian Ustaz, barangkali Ustaz. Betul ya. Jadi pilihan Taif ya itu emang banyak alasan ya. Di antaranya di aspek daya jangkau, artinya tidak begitu jauh dibanding dengan Habasyah. Habasyah itu walaupun para sahabat beliau sudah hijrah ke sana 2 gelombang ya sebelumnya ya, 4 tahun sebelumnya dipimpin Utsman bin Affan dan Ja'far, tapi itu jauh. Mereka harus lewat Jeddah, nanti berlayar lagi ke Afrika nyebrang. Nah, Taif ini enggak dekat. Bahkan dibanding dengan Madinah itu kan 500 kilo perjalanan. Kalau Taif ini kan cuma 80 sekian kilo. Pertama faktor lokasi ya, secara geografis. Yang kedua faktor alam. Ya, faktor alam juga sangat menarik. Ini kaya sumber daya alamnya gitu kan. Bahkan pengusaha Makkah seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah itu punya lahan banyak di Taif itu. Mereka investasi ya, banyak. Nah, yang ketiga sebenarnya masyarakat Taif itu baik-baik. Jadi di situ ada 3 kabilah yang besar dan sebagian mungkin sudah mengenal Rasulullah waktu kecil ya. Dan nanti kan Ibu Halimah Sa'adah ini dan beberapa teman sepersusuannya bertemu dengan Rasulullah ya, ketika terjadi perang Hunain. Jadi ada 3, pertama masa kecil Nabi di Taif, yang kedua Nabi pernah ke Taif, yang ketiga nanti setelah perang Hunain itu Nabi ke Taif tahun ke-8 Hijriah dan membebaskan Taif ini dan banyak masuk Islam. Nah, jadi pertama alasan karena lokasi yang tidak begitu jauh, kemudian secara alam juga ya, yang bersahabat, kaya dengan sumber daya alam. Yang ketiga masyarakatnya itu sebenarnya sangat baik. Nabi kan 10 hari di situ, 10 hari. Jadi 2 hari dalam perjalanan, 3 hari di lokasi. Jadi di Taif itu Nabi 3 hari dijamu, dikasih tempat tinggal 3 hari itu. Emang kebiasaan orang Arab sih menjamu 3 hari. Hari keempat baru ditanya mau ngapain gitu. Dikasih makan minum dulu 3 hari, hari keempat tanyain, ente mau ngapain gitu kan. Jadi itu dijamu. Kwitansi datang. Kenapa? Kwitansi. Kwitansi. Nah, jadi akhirnya Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Mentok gitu kan, banyak pertimbangan ya. Di antaranya karena mereka khawatir dengan kekuatan Rasulullah ini nanti dan akan merusak hubungan mereka dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Yang kedua, ya mereka belum siap berseteru dengan tokoh-tokoh Quraisy ketika Nabi menceritakan bahwa dia diusir dan kemudian tidak nyaman karena pengusaha-pengusaha Mekah. Dan akhirnya Nabi ya, harus keluar dari Taif ini, ya, sempat diusir oleh anak-anak muda pada waktu itu, betul-betul anak-anak ya. Nah, nanti beliau tiba di sebuah tempat namanya Qarnul Manazil gitu kan. Nabi istirahat di situ, udah datang malaikat menawarkan ya, sebagaimana kita paham cerita. Nanti kita akan ceritakan detail, tapi ringkasnya demikian. Jadi kalau Anda mau ya Rasulullah ya, kami timpakan 2 gunung Al-Akhsyabatain ini ke mereka. Kata Rasul jangan. Ya, justru saya berharap dari sulbi mereka itu ya lahir orang-orang yang akan mentauhidkan Allah dan mendukung dakwah Rasul. Dan itu terbukti. Nah, terbukti sekitar mungkin sekitar 18 tahun kemudian ketika terjadi perang Qadisiyah melawan Persia, itu tentara-tentara yang pemberani itu adalah anak-anak kecil yang dulu melempari Nabi dengan batu. Hari itu mereka sudah masuk Islam. Ya, jadi anak-anak kecil yang usia-usia mungkin ya 6-7 tahun ya melempari Nabi dengan batu ya,
hari itu 18 tahun kemudian mereka sudah menjadi tentara. Tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, musuh mereka waktu itu Persia. Ya, 240.000 tentara, sementara kaum muslimin hanya sekitar 41.000. 41.000 kaum muslimin melawan 200.000 lebih pasukan Persia. Dan kaum muslimin menang. Tentara-tentara yang bikin Sa'ad bin Abi Waqqas geleng-geleng kepala itu ya anak-anak muda ini. Jadi dulu mereka melempari Nabi dengan batu, hari ini mereka melempari musuh dengan anak panah dan lembing. Jadi benar ya doa Rasul tadi ya. Jadi jangan bunuh mereka, jangan hancurkan. Justru dari sulbi mereka ya, dari generasi mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan. Wallahu a'lam. Masih di mute berapa? Ya, dari chat nggak ada lagi Ustadz ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, ini udah 59 menit ya. Sedikit terakhir, ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama dengan hadis itu yang bahwa Rasulullah itu berpuasa di hari Senin. Nah, kalau kita hari Senin, hari Milad itu kan makan-makan Ustadz. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, kalau di hari Milad itu berpuasa, apakah ada pahala sebagai mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tanggal lahir Ustaz. Tadi kan ternyata tidak jelas juga sebetulnya berapa tepatnya tanggal lahir Rasulullah itu. Tapi kalau di hari Natal, kita suka menjelek-jelekan umat Nasrani juga Ustaz. Bahwa mereka merayakan sesuatu tanggal yang tidak jelas. Padahal kita pun sama seperti itu. Bagaimana para Ustaz untuk yang kedua ini? Oke, bismillah. Pertama, jadi Abu Qatadah memang bertanya tentang Rasulullah ya berpuasa di hari Senin ya. Mengapa Nabi berpuasa di hari Senin? Jadi itu pertanyaannya ya. Maka kata Rasul, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Ya, itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Jadi Nabi menghormati hari lahirnya dengan berpuasa. Kalau hari Kamis kan kita puasa karena pada hari itu diangkatnya catatan amalan kita, dan saya ingin ketika amalan itu diangkat dalam keadaan puasa, itu kata Rasul. Mungkin kita puasa Senin Kamis. Nah, jadi ini teladan dari Rasulullah. Justru di hari lahir yang setiap pekan berulang kalau harinya ya, itu justru dengan berpuasa, dengan beribadah. Nah, kalau kita ya foya-foya gitu ya. Tapi kalau kita bukan hari lahir tuh, ulang tahun ya, setiap tahun sekali, bukan hari lahirnya. Nah, jadi ini sebagai teladan, dan hari ini ya puasa Senin itu menjadi sunnah bagi kita, bukan hanya bagi Rasulullah, tapi kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, yaumul Itsnin wa yaumul Khamis. Nah, itu keteladanan pertama. Kemudian yang kedua, betul sepengetahuan saya memang tanggal 25 Desember itu memang nggak fix ya. Dari aspek pertama Isa yang lahir itu kan baik dalam versi Nasrani ataupun versi Islam itu di musim kurma itu matang ya. Jadi dalam surat Maryam itu kan tusaqit alaihi rutaban janiyah gitu ya. Dalam surat Maryam itu katakan ketika dia melahirkan itu kan rutop itu rontok turun gitu kan, dan dimakan. Artinya itu di musim kurma, panen kurma, buah lah minimalnya. Nah, kurma itu berbuah itu nggak mungkin di musim dingin, mesti musim panas, nggak mungkin musim dingin. Sebab diantara cara Allah membuat kurma itu matang itu dengan panas itu. Jadi panas itu membakar dan itu menyebabkan dia matang. Makanya orang Bogor itu sulit nanam kurma dan nggak bisa karena hujan terus. Ya. Di Tanah Baru ini Pak Dokter itu dulu ada sekian luas meternya, ada yang nanam kurma tumbuh tapi nggak berbuah gitu, nggak buah. Jadi karena cuaca mungkin nggak pas. Ya, walau alam di belahan Indonesia yang lain mungkin ada yang pas. Nah di Arab itu ya pas karena panas. Maka kalau kita umroh hari ini, ya, berangkatlah di bulan Maret April itu musim panas. Ya, kalau pas musim haji kan muter tuh haji. Kalau haji ini bulan Juli, wah itu panas banget, itu pas panas terik gitu kan. Nah haji kan semakin kemari semakin dingin nih. Ya, mungkin haji nanti bukan bulan Juni itu semakin dingin, semakin kemari gitu ya. Nanti kalau pas haji di bulan Desember tuh dingin. Kita umroh kalau pengen umroh di musim dingin ya berangkatlah di bulan Desember, awal Januari itu musim dingin. Mesti bawa jaket itu kalau umroh di bulan Desember. Dan nggak mungkin kurma. Jadi jangan nyari kurma
Jadi kalau kita umroh nih, pengen foto sama kurma yang sedang berbuah, jangan berangkat Desember, nggak ada kurmanya. Tapi kalau berangkat April, Mei, bisa kita selfie pakai belakangnya kurma betul-betul buah, ada. Saya sering gitu kan, dan banyak foto-foto saya, itu di bulan April, Mei berangkat. Kurma itu baru muncul. Desember nggak ada kurma. Jadi mustahil Isa itu lahir di Desember, nggak mungkin lahir. Kalau berdasarkan runut kurma tadi itu. Dan itu versi Nasrani ataupun Muslim, Isa itu dia Maryam itu dia kuat tubuhnya karena makan kurma tadi itu. Dan itu mungkin bulan April Mei lahirnya, nggak mungkin Desember. Nah, ini sejauh pemahaman. Tapi itu kan masalah kesepakatan. Ya, sepakatnya tanggal itu ya udah. Sama seperti kita 12 Februari awal sepakat, ya, maka di kita harus paham bahwa ini bukan tanggal fix. Jadi tidak perlu dikeramatkan gitu ya. Tidak perlu dikeramatkan sebagaimana yang berlebihan. Nah, ini hubungannya ya. Dan kalaupun kita melaksanakan tradisi apapun pada tanggal tersebut ya tetap harus dijaga sesuai dengan syariat. Jadi jangan melakukan hal-hal di luar itu ya. Mungkin sekedar ceramah atau yes, tapi kalau sampai berlebihan, misalnya ada ritual-ritual yang tidak boleh dilakukan ya jangan dilakukan. Ya. Baik. Cukup mungkin Pak Dokter. Ya tadi termasuk jangan marah Ustaz ya kalau digeser dari Selasa ke Rebo ya. Ya biasa aja. Jadi nggak usah marah ya. Kecuali Idul Adha, Idul Fitri itu jangan. Iya, ada syariat ibadahnya ya. Betul, ada hukum. Baik, Ustaz Happy dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Saya tidak mungkin menyimpulkan seri ini karena di situ ada banyak tonggak-tonggak sejarah, peramen-peramen cerita dan tokoh-tokoh penting yang terlibat selama masa lahir dan masa kecil Rasulullah. Jadi silakan nanti diulang lagi kalau mau mendengar lagi rekamannya, direkam oleh panitia. Ya kalau khair Ustaz dan seluruh jamaah pada malam hari yang hadir dalam kajian rebuan di Swab SMI, dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup kajiannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cilacap. Cilacap ya. Dokter di mana Jawa Baratnya? Di Cirebon Ustaz. Cirebon ya.